Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa muballighun nasi syar'ih. فصلاة لله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد وقال أيضا واعلموا أن تقول الله جل وعلا هي أساس فلاحي وعنوان السعادة في الدنيا والآخرة. وتقوى الله جل وعلا أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأسلك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini pertemuan pertama kita ya teman-teman ya. Sungguh nikmat Allah kepada ikhwani fillahi wa akhwati fillah yang sangatlah besar terhadap kita semua, yang mana Allah selalu menjadikan Islam itu sebagai sebab kebahagiaan, sebab penjagaan, sebab keutamaan, serta sebab kehormatan bagi seorang kita sebagai muslim-muslimnya, khususnya kepada seorang wanita. Dalam artian Islam itu melindungi dalam hal dari kerusakan dan kejelekan itu menjadi hal yang benar. Jadi tujuan Islam itu, dengan adanya Islam itu bertujuan agar kita ini jiwa raganya itu selalu terjaga. Karena kata Allah, sungguh Islam itu telah memuliakan kita sebagai seorang muslim-muslimah dengan semulia-mulianya penghormatan, khususnya seorang wanita. Dalam artian menjaga mereka dengan sebaik-baik penjagaan. Terjaga dalam akhlak yang mulia, terjaga dalam istiqamah, serta terjaga dalam perintah Allah. Baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, dimanapun insya Allah terjaga. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati tamilu mailan 'azima. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 27, dan aku Allah hendak menerima taubatmu wahai hambaku, kata Allah. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari sebuah kebenaran yang aku telah tunjukkan kepadamu, kata Allah. Jadi teman-teman, sesungguhnya di era zaman sekarang ini dihadapkan kejelekan, dihadapkan dengan konspirasi, dihadapkan dengan sebuah fitnah-fitnah untuk menghancurkan khususnya kita sebagai kaum milenial Gen Z dan merusak kemuliaan mereka, merendahkan kehormatan dan merusak agama
serta keimanan kita sebagai seorang muslimah. Konspirasi dan kejelekan disebarkan. Majalah-majalah mengumbar aurat sekarang ini, menyibukkan mereka dengan mode-mode pakaian yang ketat khususnya kepada seorang perempuan yang menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya, dikira tubuh wanita yang katanya itu indah. Karena hakikatnya hati para wanita pun diupayakan untuk kagum. Karena hakikatnya wanita itu karena ingin dipandang. Jadi diupayakan untuk kagum dan berusaha menyerupai wanita-wanita yang bukan dari kalangan muslimah, melainkan kalangan barat. Wanita-wanita yang jalan di muka bumi tanpa keimanan serta akhlak dan adab mulia, sungguh Allah sangat tidak menyukainya. Sebagaimana di dalam nas-nas syariah di dalam Islam menjelaskan bahwa fitnah, ujian dari wanita atau kita sebenarnya bukan hanya wanita ya, kita sebagai muslim muslimah dapat menimbulkan kerusakan dan bahaya yang sangat besar, khususnya ini wanita. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sebuah hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rajali min nasa'i." Kata Rasulullah SAW, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku, kata Rasulullah, yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Jadi teman-teman, dari zaman terciptanya manusia pertama, wanita itu emang justru menjadi godaan untuk seorang lelaki. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki, yaitu seorang wanita. Karena semua anggota badan yang dimiliki wanita itu semua menimbulkan syahwat. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attaqud dunya wattaqun nas, fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nasa'i." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspadalah dengan dunia wahai umatku. Begitu pula dengan godaan wanita, karena cobaan yang menimpa kalian pada Bani Israel pertama kalinya adalah karena sebab godaan wanita. Makanya bahayanya wanita. Sekarang ini banyak wanita itu berpakaian betul berhijab, tapi lekukan-lekukan tubuhnya itu Masya Allah. Kadang melihat memakai hijab itu kayak digantungkan seperti orang mau bunuh diri. Ini kadang Anda lihat itu, ini niat mau berhijab apa gantung diri. Terus ada yang berhijab tapi pakaiannya masih pakai celana jeans sampai dimontok-montokin. Astagfirullah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita, keluarga kita, keturunan kita nanti kelak semoga dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan berulang kali Rasulullah SAW menyampaikan selalu, al-mar'atu awratu fa idza kharajat istasyarafaha syaitan, kata Rasulullah SAW. Sebenarnya wanita itu adalah aurat, kata Nabi. Apabila ia keluar, syaitan akan menghiasi dari pandangan laki-laki. Jadi, ayolah kalian perempuan, jagalah aurat kalian. Kalau kalian menjaga, insya Allah laki-laki pun akan menjaga pandangan.
Jadi setan ini menjadikan wanita sebagai jalan untuk merealisasikan astagfirullah, susah banget ya, apa ya istilahnya ya, merealisasikan tujuan, maksudnya astagfirullah, merealisasikan ini untuk selalu mengajak, dalam artian tujuan mereka dalam menyebarkan perbuatan keji tercelah dengan cara menjadikan perempuan itu ya apa ya, diindah-indahkan oleh setan tersebut sehingga membuat laki-laki itu tergoda. Apalagi ketika kalian itu sebagai wanita itu keluar dengan dandan dan wangi-wangian agar orang-orang semakin memperhatikan, maka demi apa? Maka jauh lebih bahaya itu. Makanya di dalam Islam itu dilarang bagi seorang wanita itu dandan berlebihan. Malah mengarahnya ke tabarruj, yaitu pamer. Makanya nggak boleh memakai wangi-wangian yang berlebihan, tidak boleh, karena itu salah satu hal yang mendatangkan syahwat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ia berkata, katanya Ibnu Qayyim, tidak diragukan lagi campur baur antara laki-laki dan perempuan adalah sebab pokok terjadinya musibah dan kejelekan dan datangnya bencana serta kerusakan di dalam keadaan masyarakat sekitar. Karena bahaya sekali. Makanya di dalam Islam itu ikhtilat itu nggak boleh, yaitu campur baur, nggak boleh. Karena itu penyebab terjadinya sebuah perbuatan keji dan zina. Ikhtilat itu, yaitu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Jadi teman-teman, ikhwan wa akhwati fillah, bahwasanya kita sebagai orang Islam ini diwajibkan, terutama bagi wanita, untuk mengenakan hijab yang benar, memakai pakaian yang benar, dan melarang untuk wanita ini berdandan berlebihan serta wangi-wangian berlebihan itu tidak boleh. Karena hanya untuk menjaga dan membimbing, ini khususnya sebagai seorang calon imam ya, agar tidak terjerumus di dalam perbuatan yang keji. Oleh karena itu, Islam selalu mengajarkan kepada kita muslimah, khususnya kepada para wanita, agar mengenakan pakaian ketakwaan. Jangan malu ketika dibilang ibu-ibu, jangan malu ketika dibilang, jawab gini aja ketika dibilang sok agamis lah, nggak usah dipikirin, bilang aja, emang kamu bukan calon ibu, gitu aja. Simpel kan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ia berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil awla, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi teman-teman, bagi perempuan yang betah di rumah itu justru kalau perintah Allah berarti wajib ya. Jadi dianjurkan, diwajibkan oleh Allah bahwasanya perempuan itu emang sebaik-baik di rumah. Dan perempuan, Allah itu tidak suka perempuan yang suka berlebih-lebihan dalam berhias, dalam bertata rias, istilahnya menor ya, itu tidak suka. Dilanjutkan lagi firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 53.
Wa idza sa'altumuhunna mata'an fa'as'aluhunna min wara'i hijabi dzalikum adhaharu liqulubikum wa qulubihim. Kata Allah, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, istri-istrimu, maka mintalah dari belakang tabir. Maksudnya dalam belakang tabir ini ada sekat gitu loh teman-teman. Dan mintalah, dan cara demikian itu karena suci bagi hatimu dan hati mereka. Jadi ketika maksudnya di dalam ayat ini ketika ada orang kayak non mahram ya teman-teman ya. Ketika kayak kita ada meminta sesuatu atau keperluan itu diusahakan ada tabir agar tidak terbentuknya sebuah zina. Tuh. Terus dilanjutkan di dalam surat An-Nur kata Allah, wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadrib bi khumurihinna ala huyubihin. Kata Allah, katakanlah kepada wanita yang beriman, weh wanita, hendaklah mereka menahan pandangannya serta kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ia nampakkan daripadanya, yaitu kata kalau ngikuti mazhab Imam Syafi'i itu diwajibkan di dalam bercadar. Sedangkan mazhab yang lainnya sekedar menutupi kecuali muka dan telapak tangan itu tidak masalah. Selain mazhab Imam Syafi'i yang terlalu ketat itu mazhab Imam Syafi'i sama mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu diwajibkan. Jadi kata Allah, dan hendaklah mereka menutup kain, maksudnya dalam arti kain ini kerudung atau hijab ya teman-teman, ke dadanya. Ini di dalam surat An-Nur ayat 31. Dan juga Allah berfirman, ayat ini diturunkan di saat di saat ini peringatan untuk Nabi Muhammad. Kata Allah kepada Nabi, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Nabi, kata Allah, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabihinna, hendaklah mereka mengulurkan atau memanjangkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak akan diganggu karena pakaian itu sopan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari banyak-banyak syariat yang lain, baik Al-Quran maupun Sunnah teman-teman, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kehormatan kita, khususnya dan kemuliaan kita, terkhususnya untuk para wanita. Jadi menjauhkan dari sebab-sebab kejelekan serta kemudorotan serta kerusakan terhadap antum-antum semua. Padahal udah banyak peringatan di dalam Al-Quran, tapi kadang agak zaman sekarang ini emang agak susah teman-teman. Makanya kata Nabi itu, ada kelak umatku yang jauh lebih aku rindukan karena jauh lebih berat ujiannya. Kalau zaman dulu yang perang itu kelihatan musuhnya. Kalau kita ini sekarang perangnya yaitu HP, yaitu nafsu yang kita perang ini jauh lebih berat.
Jadi itu teman-teman. Jadi khususnya kepada apa? Kepada wanita untuk selalu menjaga kehormatannya, teruntuk suamimu kelak, karena yang terjaga hanya untuk yang terjaga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatul mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizatu farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dkhuli jannata min ayyi si'ati." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, ini sebuah amalan ya teman-teman ya. Berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah surga dari pintu yang manapun yang kau mau, kata Allah. Makanya orang yang menjaga kehormatan bagi suaminya serta menaati di dalam menjaga kemaluannya itu dikatakan sampai dijamin oleh Allah di dalam hadis yang diriwayatkan yang disabdakan oleh Nabi, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Jadi terkhusus kita sebagai muslim muslimah bersemangatlah untuk menjemput janji Allah yang begitu agung. Jadi keutamaan ini harus diunggulkan teman-teman. Jadi jika kita sebagai muslim muslimah hidup dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, maka kata Allah, bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan, maka masuklah ke dalam surgaku dari manapun yang kau mau. Jadi teman-teman, jika kita sebagai muslim muslimah dengan menjaga kehormatan kita dan kehidupan yang baik, bagi mereka di hari kiamat kelak janji Allah, khususnya kita, yang dia tidak akan menyelisihkan janjinya yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka mereka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Jadi dimasukkan surga. Adapun ketika kita di dalam hidup dunia, dalam berbangga-bangga di dalamnya, merugup fitnah dunia dengan berbagai macamnya, lupa dengan aturan agama, dan dianggap rendah oleh manusia itu sendiri, khususnya kepada seorang wanita itu sekarang ini kayak merendahkan diri sendiri. Padahal Rasulullah SAW itu dulu mengangkat kalian semua ini, seorang perempuan ini tidak ada harganya pada zaman jahiliyah. Sehingga Rasulullah menjunjung derajat kalian menjadi wanita yang mulia. Jadi teman-teman, walaupun kelihatannya mereka yang dipuja dan di akhirat mereka akan mendapatkan balasan dosa dan atas kesalahan yang telah mereka lakukan di dunia, maka sebaik-baik insan kamil atau sebaik-baik muslim muslimah yang ideal yaitu yang menjaga kehormatannya, kata Allah, yang menunaikan sholat 5 waktunya, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka itu dikatakan surga baginya, kata Allah. Jadi itu aja teman-teman materi pada malam hari ini, sebagaimana kita menjadi muslim muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada moderator.
Masya Allah, tabarakallah, syukuran jazakallah khair Ustadz Al-Lawi atas ilmu yang telah disampaikan. Pada malam hari ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pahala jariah untuk Ustadz Al-Lawi. Baik, masuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kajian yang kedua dari Ustadz Zikri Andrian. Kepada Ustadz Zikri, waktu dan layar anak persilakan selama 30 menit ke depan. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, syukran jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ana ucapkan terima kasih kepada moderator. Kemudian juga terima kasih tadi ilmunya Ustadz Alwi ya, Alwi. Begitu bagus ya ilmu-ilmu yang diberikan tadi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semua, hendaknya kita tuh selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita renungkan lagi, dari tadi pagi saja ketika kita bangun itu mungkin kita tidak bisa untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai bangun pagi tadi, Allah kasih nikmat ke kita, nikmat untuk hidup lagi. Kemudian Allah kasih ke kita nikmat untuk bisa melihat, nikmat untuk bisa mendengar, nikmat untuk bisa berbicara. Bayangkan teman-teman semua ya, kalau nikmat-nikmat itu Allah tarik, Allah tidak berikan kepada kita. Bayangkan jika hari ini, jika pagi tadi Allah tidak izinkan lagi kita untuk hidup di dunia ini. Bayangkan jika oksigen yang secara gratis yang Allah berikan ke kita itu dibayar berapa harga infus di rumah sakit. Bayangkan juga berapa biaya untuk orang buta yang operasi matanya, mengganti matanya sehingga bisa dapat melihat lagi. Bayangkan berapa mahalnya alat pendengar bagi si tuli untuk dapat mendengar. Sudah sepatutnya nikmat-nikmat Allah yang diberikan ke kita itu kita syukuri. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kata Allah, jika kamu atau kita menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Benar, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, jadi memang benar ayat-ayat yang disampaikan Allah, yang difirmankan Allah oleh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita pikir, kita balik lagi, emang nikmat-nikmat Allah itu nggak bisa kita hitung, teman-teman. Saking banyaknya. Kemudian kita itu disuruh untuk bersyukur, karena barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan tambahkan nikmat-nikmatnya lagi. Kemudian juga itu sebaliknya, kalau kita kufur atas nikmatnya, maka nikmat-nikmat yang Allah beri tadi Allah tarik lagi. Nah, dasar syukur inilah yang menjadikan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu muslim dan muslimah menjadi muslim muslimah yang taat. Jadi teman-teman, emang di era zaman sekarang ini
kita begitu sulit, begitu banyak ujian-ujian yang kita hadapi untuk taat kepada Allah. Sebenarnya simple dasar untuk kita taat kepada Allah itu ya iman. Sebagaimana iman menurut bahasa itu yaitu membenarkan perkataan seseorang dengan sepenuhnya serta percaya terhadapnya. Kalau kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya insyaallah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita langgar. Jadi tadi di awal disinggung tentang rasa syukur kita sebagai seberapa dalam, seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita pertanyakan setiap harinya, teman-teman, agar sebagai reminder, sebagai pengingat diri kita bahwa sudah seberapa rasa syukur saya, seberapa rasa syukur aku hari ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur inilah timbul rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beriman, itu otomatis nanti untuk ketaatan di kehidupan sehari-hari mudah kita implementasikan, mudah kita aplikasikan. Ana pernah membaca sebuah tulisan yang mana tulisan tersebut bertuliskan, jika kita mencintai seseorang karena kebaikan-kebaikannya, niscaya kita itu harus selalu bahkan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat, karena kebaikan-kebaikan yang Allah berikan tadi, yang seperti Anda jelaskan di awal tadi, nikmat-nikmat pas bangun pagi saja. Berapa nikmat-nikmat Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita ketika bangun pagi tadi. Itu baru bangun pagi, belum sampai nikmat-nikmat lainnya sampai ke detik ini. Seharusnya dengan rasa syukur kita, dengan tahu bahwa nikmat Allah itu begitu besar, itu rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala justru makin meningkat gitu. Jadi jika iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu meningkat, itu insya Allah untuk menjadi muslim dan muslimah yang taat kepada Allah mudah kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, apabila kita teringat dengan Allah, maka gemetarlah hati kita. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Dari Quran surah Al-Anfal ayat 2 ini sudah jelas Allah mengatakan jika disebut nama Allah, jika kita kenang, jika teringat nama Allah, maka gemetar hati kita. Bagaimana mungkin teman-teman semua sudah beriman kepada Allah, sudah tahu rasa syukur, sudah begitu dalam rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana mungkin kalau kita tidak bertakwa, tidak melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya untuk menjadikan diri ini sebagai muslim dan muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu beriman, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tadi udah disinggung juga dengan Ustadz sebelumnya bahwa cobaan hawa nafsu di zaman sekarang ini begitu berat gitu. Banyak cobaan-cobaan yang kita lalui. Ya, teman-teman semua mungkin sudah merasakan gitu. Dari rasa mungkin kaum milenial, dari rasa pingin pacaran, dari rasa ingin ya berbuat salah lah, berbuat apa yang tidak disukai Allah. Salah satu juga yang sering terjadi di zaman sekarang ini, na'udzubillahnya itu untuk sholat 5 waktu saja terkadang kita itu selalu berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Padahal itu hal dasar kita sebagai umat muslim. Itu bentuk kita, bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal sepele yang hal yang memang kebutuhan kita 5 waktu itu saja berat kita lakukan. Karena rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sangat kurang, sangat minim. Sehingga untuk melaksanakan seluruh perintah-perintahnya itu berat, sangat berat gitu. Ya mungkin ini perlu latihan teman-teman. Karena anak pribadi juga selalu latihan, selalu muhasabah diri untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, kalau kita sudah merasakan manisnya iman tadi, manisnya ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah teman-teman, hidup kita seperti jalan tol, lurus tanpa hambatan. Ya, walaupun ada hambatan di tengah jalan, itu mudah kita lalui karena hati kita itu sudah lapang karena beriman kepada Allah. Kita yakin Allah itu selalu ada di kehidupan kita. Bukankah Allah sudah bilang di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi perintah-perintah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah terhadap kita untuk taat kepadanya itu sudah jelas teman-teman. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Salah satunya tadi surah Az-Zariyat ayat 56. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk beribadah kepadanya. Jadi kenapa kita masih mikir gimana cara taat, gimana cara biar bisa taat di zaman sekarang? Ya tadi kita tingkatkan, kita perdalam lagi rasa syukur kita sehingga timbullah rasa iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita sudah percaya nih sama Allah, kita yakin Allah itu selalu pantau kita, selalu CCTV kita di mana kita berada, Allah itu Maha tahu. Dan kita beriman kepada Allah bahwa janji-janji Allah yang di dalam Al-Qur'an itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya dia akan aku beri jalan rezeki yang tak terduga-duga. Itu teman-teman harus yakin itu. Sehingga untuk mengimplementasikan rasa taat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala mudah teman-teman lakukan. Anak pribadi sejak semakin kita dekat dengan Allah, itu semakin adem, semakin tenang hidup kita. Baik teman-teman yang masih kuliah nih, atau teman-teman yang masih sekolah, yang mau nyambung untuk kuliah gitu. Itu yakin ada jalan-jalan keluar yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada kita karena ketaatan kita tadi, karena iman kita tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin tinggi iman kita, makin enak hidup kita. Yakin teman-teman. Di dalam hadis juga disampaikan dari hadis riwayat Muslim dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
akan merasakan kelezatan iman siapa yang ridho Allah sebagai Robnya, kemudian Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Ini berarti bahwa seseorang yang menyembah Allah, yang beriman kepada Allah, yang mentaati peraturan perintah dan larangannya, serta menjalani kehidupannya sesuai dengan syariat Islam, serta mentaati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dialah yang dapat merasakan manisnya iman tadi. Dialah dapat sari-sari manisnya iman tadi gitu. Jadi sesuai tema tadi kan bagaimana menjadi muslim dan muslimah yang taat di zaman sekarang. Ya, balik lagi tadi seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dari rasa syukur itu timbullah rasa iman kita. Sehingga dari rasa iman tadi kita kerjakan semua perintah-perintahnya, kita yakin bahwa perintah-perintah Allah itu wajib dilaksanakan, dan segala larangannya kita takut. Kita takut betul, teman-teman. Kalau kita mau buat sesuatu yang dilarang Allah. Kalau kita sudah beriman tadi, kita yakin betul sama Allah. Kalau Allah tuh janji-janji Allah itu benar gitu. Jadi untuk bermaksiat, untuk meninggalkan sholat, untuk melawan orang tua, ataupun perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, itu dapat terhindar gitu. Dan juga kalau untuk memulai taat kepada Allah ini, ana pribadi sarankan untuk teman-teman semua, tolong dijaga sholat 5 waktunya dan Al-Qur'annya. Walaupun hari ini teman-teman ada buat dosa ataupun buat salah, itu tolong untuk sholat 5 waktu itu dan baca Al-Qur'an jangan pernah tinggal gitu. Karena kita nggak tahu rahmat Allah itu begitu luas gitu. Rahmat Allah begitu luas terhadap kita. Kita nggak tahu sholat rakaat keberapa yang buat hati kita tuh tergerak untuk taat lagi. Kita nggak tahu bacaan Al-Qur'an ayat keberapa, entah kata keberapa di dalam Al-Qur'an itu yang membuat hati kita makin yakin sama Allah, makin taat sama Allah gitu. Mungkin teman-teman juga pernah baca itu surah Al-Kahfi, kisah pemuda Kahfi, 7 pemuda. Nah, itu kan di dalam surah tersebut ayat 10 itu ada doa pemudanya, yang doa itu bunyinya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kata artinya itu, ya Tuhan kami, berilah kami, atina berilah kami, min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat, dan wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam urusan kami, rasyada, petunjuk yang lurus. Jadi kalau kita sudah yakin gitu, sudah kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rahmat-rahmat Allah itu bakal datang, teman-teman. Kita nggak tahu dari pintu mana pintu rahmat Allah itu bakal dobrak hati kita gitu. Dari pintu mana kebuka hati kita itu terhadap rahmat-rahmat Allah. Yakin aja sama Allah, kalau Allah itu janjinya pasti ditepati gitu. Pasti dikabulkan. Afwan moderator, ini masih ada waktu nih. Masih ada waktu, Ustadz. Syukron. Jadi kita sambung tadi. Timbul rasa syukur, timbullah rasa iman kita kepada Allah, timbullah rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal tadi, maka insyaallah bagi teman-teman semua untuk taat kepada Allah itu insyaallah
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tawakal tadi kita laksanakan segala perintahnya, yang mulai dari 5 waktu, membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, maka itu nanti insyaallah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu bakal termantul lah gitu. Gimana kayak sholat ini sebagai benteng untuk kita melawan gitu, melawan perkara-perkara yang membuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkurang. Percaya aja terhadap janji Allah. Mungkin teman-teman sekarang belum merasa merasa manisnya dari hasil iman tadi, dari hasil ketakwaan kita tadi. Tapi nanti teman-teman pasti ada momennya teman-teman itu sampai ke puncak kemanisan tadi, puncak manisnya iman tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau teman-teman sudah dapat puncaknya itu, sudah sampai ke puncaknya, niscaya teman-teman bakal nggak mampu gitu, bakal nggak berani lagi mau buat salah terhadap Allah SWT. Itu pasti teman-teman, insya Allah itu setiap harinya itu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk value, bukan untuk value, untuk continue ya, volume ibadah teman-teman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu insya Allah bertingkat gitu, meningkat dari awalnya wajib aja jadi tambah sunnah, tambah tahajudnya, tambah duhanya, puasanya puasa wajib, mulai puasa Senin Kamis, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Terlebih lagi di bulan Rajab ini teman-teman, perbanyak aja doa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Rajab ini salah satu bulan haram yang doa-doa kita itu insyaallah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pernah Anda dengar juga, kita itu doa-doa kita itu sebenarnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, namun untuk pulang kembali lagi itu terhalang oleh beberapa dosa yang masih kita perbuat. Itulah menjadikan doa-doa kita itu tidak belum diijabah. Tapi ya, jangan berkecil hati gitu, karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang tobat gitu, cinta kepada orang-orang yang kembali pulang kepadanya. Jadi kita tanamkan saja iman tadi, kita perbaiki setiap harinya, kita muhasabah diri, apa yang kurang mungkin hari ini kita tinggal 1 waktu, besok nggak tinggal lagi 5 waktu. Mungkin hari ini kita banyak berkata kotor, banyak melihat gambar-gambar atau video-video yang tidak sepatutnya mata kita lihat. Kemudian mungkin kita sering gunjing orang, ataupun kegiatan-kegiatan yang itu merupakan kegiatan yang salah gitu. Nah, kita minta ampun setiap saat, jangan lupakan sholat 5 waktu teman-teman. Kemudian juga untuk Al-Quran itu, kalau anak pribadi menyarankan kepada teman-teman semua, walaupun sesibuk apapun, tetap baca Al-Quran gitu. 1 ayat pun jadi, karena itu sebagai benteng kita di akhir zaman ini gitu. Ustaz Hidayat juga bilang tuh di ceramahnya, katanya jangan pernah tinggalkan sholat dan Al-Quran. Itu dua hal yang urgent kali di zaman sekarang, karena memang berat teman-teman, memang berat di zaman sekarang ini. Cobaannya itu banyak sekali gitu, ditambah dengan kecanggihan teknologi sekarang, kemudian budaya-budaya Eropa gitu masuk ke Indonesia. Kita lihatlah sekarang di sosial media berapa banyak yang ya bangga gitu, bangga menebar aibnya gitu, menebar sesuatu yang haram gitu, sesuatu yang ya bisa dibilang itu dosa jariah bagi mereka gitu. Itu sangat miris teman-teman. Jadi jangan sampai kita terikut arus gitu. Segera perkuat iman tadi, perkuat rasa syukur tadi. Ana yakin kalau teman-teman semua itu merenungkan nikmat-nikmat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sampai saat ini, ana yakin itu teman-teman nggak akan pernah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala.
nggak akan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Coba deh nanti malam renungin seberapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Kadang kita lupa nih teman-teman, karena rasa syukur ini sangat penting gitu. Kadang kita lupa kalau kita tuh taunya teman-teman kita sudah sukses, kita belum sukses. Kita mikirnya nikmat yang belum kita dapati, tapi nikmat-nikmat sebelumnya, nikmat-nikmat yang banyak sekali yang kita dapati, kita nggak pikirin, kita nggak renungkan bahwa kita tuh seberuntung itu gitu, seberuntung itu, sebanyak itu nikmat Allah berikan. Nah, rasa syukur kita tuh tipis, betul tipis, setipis-tipisnya, sehingga kalau tipis rasa syukur kita, ya untuk iman tadi, untuk tawakal tadi berat gitu teman-teman, berat untuk taat pada zaman sekarang. Mungkin itu dari Ana. Ini udah 21:09 ya. Mungkin itu saja dari Ana. Syukron jazakumullah, semoga apa yang disampaikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ana minta maaf kalau ada salah. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nah, akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke modul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakillah khairan kepada Ustaz Zikri atas ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pahala jariah untuk Ustaz Zikri. Amin ya rabbal alamin. Masuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman sahabat soleh solihah yang ingin bertanya diperbolehkan untuk open mic ataupun menuliskan di kolom pesan. Tafadhal. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk open mic ataupun menuliskan pertanyaan di kolom pesan. Baik, Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan pertama dari Ukti Noni Nora. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai dari kisah Ashabul Kahfi dalam kehidupan zaman sekarang, Ustadz? Kepada Al-Ustadz Zikri Andrian, Ana persilakan. Afwan, diharapkan tunggu sebentar ya. Mungkin jaringan ustadznya ada bermasalah. Mohon bersabar sebentar.
Afwan kepada Ustadz Zikri Eh, Tafadol untuk menjawab pertanyaannya Ustadz. Baik, Afwan ya tadi Anda tertekan yang tombol mati tadi. Sorry. Ya, Ustadz, jadi untuk mengamalkan apa mengamalkan kisah pemuda Kahfi tadi di dalam kehidupan sehari-hari itu ya kita baca artinya dulu, kita baca maknanya dulu terkait dengan Kahfi tadi gitu. Karena memang untuk tulisan terkait Kahfi ini banyak sekali itu tulisan-tulisan sehingga itu sampai ke penelitian gitu, dibuat jurnal-jurnal tentang kisah Kahfi ini. Nah kan Kahfi ini kan 7 pemuda ini kan dia pemuda-pemuda ini dia menghindar dari fitnah, menghindar dari iman mereka tuh mau dipertaruhkan gitu. Sehingga mereka pergi ke suatu tempat yang mana tempat itu di gua itu kan, dan kemudian mereka ditidurkan sampai bertahun-tahun gitu. Jadi apa hikmah dari cerita Kahfi ini? Kalau Anda baca itu kemarin, mungkin dari teman-teman juga coba baca deh artinya itu sampai selesai dari ayat pertama sampai terakhir. Itu bakal buka hati teman-teman ketika bacanya, karena segitu dalamnya, segitu kuatnya pemuda tersebut untuk mempertaruhkan imannya gitu. Sedangkan kita di zaman sekarang itu dikasih duit segini gitu. Kemudian ada kayak gini, nonton konser misalnya ataupun nonton bioskop, perginya jam 5 karena biar dapat tempat yang paling depan, misalnya konser gratis ya. Nah, itu juga coba pikirkan gitu, setipis itu iman kita sehingga maghrib, isya skip lewat gitu. Sama juga nonton, kadang nonton bioskop ya sesuatu yang itu duniawi gitu, sepele kita taruhkan untuk iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kayak menggibah orang ataupun membuat kejelekan-kejelekan lah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dunia gitu, kita tinggalkan. Jadi sangat miris gitu, sangat miris kalau untuk dunia kita taruhkan iman kita, kita jual iman kita karena dunia itu. Karena memang kalau dipikir-pikir teman-teman, dunia ini sangat kecil itu. Dunia ini amat kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan janji Allah aja ya, qobliyah subuh itu aja itu lebih baik daripada seisi dunia. Jadi apalagi yang kita cari itu, apalagi yang kita kejar sehingga mempertaruhkan iman kita gitu. Jadi mungkin itu untuk penerapan di kisah Ashabul Kahfi tadi itu ya, kita kalau Ana ambil benang merahnya itu kekuatan iman pemuda tadi, kekuatan iman, cinta imannya kepada Allah itu yang enggak tergoyah gitu, yang sangat kuat gitu. Mungkin dapat diimplementasikan di kehidupan kita kalau ada sesuatu hal yang duniawi yang mengorbankan iman kita, ya itu kita segera tinggalkan gitu. Mungkin itu, moderator. Syukran Ustadz. Ana izin membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu dari Latifah Zen. Bagaimana agar bisa melawan rasa malas supaya bisa istiqomah dalam beribadah? Waktu dan layar Ana persilakan Ustadz Zikri. Baik, untuk rasa manusiawi itu sudah lumrah. Emang sifatnya manusia itu malas, tapi tergantung cara kita melawan malas tersebut gitu. Tergantung bagaimana sikap kita untuk mengolah rasa malas tersebut. Jujur teman-teman, kalau sholat kayak sholat 5 waktu ataupun sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu kita sudah tahu, bukan merasa sebagai perintah lagi, tapi kita rasakan sebagai kebutuhan gitu. Sama ibaratnya kayak makan minum, itu kan teman-teman
mungkin tanpa disuruh yakin makan, yakin minum. Kalau perut yang di tengah itu sudah bunyi-bunyi kan, udah lapar gitu. Sama juga sama sholat dan lain-lainnya. Tanamkan di hati kita itu butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Di setiap detik itu kita butuh Allah gitu. Bagaimana mungkin kita gak nggak sholat gitu? Bagaimana mungkin kita nggak lakuin perintah-perintahnya? Sedangkan kita butuh Allah gitu. Sama kayak tadi makan minum, kita tuh butuh makan, butuh minum buat hidup. Jadi kalau prinsip itu teman-teman sudah lakukan gitu, untuk malas taat kepada Allah itu insya Allah bisa diatasi gitu. Tapi ya itu tadi, mindset di teman-teman ubah dari perintah ataupun kewajiban dijadikan kebutuhan. Jadi kalau sudah butuh, kita nggak akan ninggalin. Kita butuh duit, kita cari gitu. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita cari. Kita butuh Allah, ya kita sholat gitu. Kita lakuin segala perintah dan larangannya. Itu insya Allah emang pertama berat. Berat itu karena apa? Syaiton. Karena godaan syaitan tuh sangat berat gitu. Sedangkan Nabi Adam itu tergoda oleh godaan syaitan sehingga diturunkan dari surga ke bumi. Wajar untuk kaum Adam, keturunan Adam itu wajar semua digoda sama syaitan karena itu mintanya syaitan. Katanya sampai ajalnya, sampai ajalnya jemput, izinkan saya untuk menggodanya. Itu sudah perjanjian syaitan sama Allah. Makanya kita itu harus lawan rasa malas itu, baik dalam ibadah ataupun dalam hal-hal kebaikan lainnya. Dilawan teman-teman, jangan malah kalah sama syaitan, karena kita tuh diciptakan sesempurna mungkin. Nur Muhammad Adam itu sesempurna mungkin, sehingga pas ketika syaitan jin itu disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau, dia merasa sombong karena dia dari api gitu, sedangkan Adam dari tanah. Itu menandakan ketika Allah suruh sujud kepada Adam, menandakan kita itu mulia teman-teman, kita tuh khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Jadi kalau kita kalah sama syaitan, kita kalah dengan rasa malas tadi, ya agak malu gitu. Jadi tanamkan dulu mindset kita, tanamkan prinsip kita terhadap itu tadi, biar rasa malas kita mudah kita obrak-abrik gitu. Mungkin itu. Baik, syukran jazakillah. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Nur Inayah. Bismillah, izin bertanya, jika seorang muslimah atau muslim yang telah tahu tentang apa-apa yang dilarang oleh agama, apakah dosanya akan dua kali lipat daripada dosa orang yang belum mengetahui? Syukran sebelumnya Ustadz. Kepada Ustadz Zikri, waktu dan layar Anda persilakan. Baik. Jadi kalau kita sudah tahu teman-teman, kita sudah tahu ini kalau salah gitu. Kita sudah tahu kalau perbuatan ini salah, tapi kita lakukan, itu sesungguhnya kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Mana orang fasik ini dia tahu tapi tetap melaksanakannya. Nah, jadi kalau untuk berbicara dosanya itu, ya Allah lah sebaik-baik penilai, tapi Allah sudah katakan kalau untuk orang-orang fasik itu tempatnya di kerak-kerak neraka, teman-teman. Bukan lagi di atas ataupun di pas-pas bagian nerakanya, tapi di kerak-kerak neraka. Itu begitu beratnya orang-orang fasik ini. Sehingga mungkin dari kita pribadi, dari teman-teman, ya sejauh mungkin hindari yang namanya fasik ini. Kita sudah tahu kalau ninggalin sholat itu dosa, teman-teman. Kita tahu kan, ninggalin sholat itu dosa besar. Tapi kita tetap tinggalkan. Wallahu alam, itu kita termasuk orang fasik, dan fasik itu tempatnya di kerak-kerak neraka gitu. Jadi ya secara otomatis itu dosanya 2 kali lipat gitu. Mungkin itu.
Syukron Ustadz. Kemudian Ana akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari peserta yaitu Zahra Ayla Putri Ayla. Bagaimana cara menjaga pandangan di sekolah yang bukan mahramnya saya, apalagi saat berwudu di sekolah? Waktu dan layar Ana persilakan Ustadz. Afan ini Ustaz sebelahnya emang untuk Ana ini, untuk sesi Ana ya. Naam Ustadz. Baik. Baik, untuk menjaga pandangan akhwat, ya memang di era zaman sekarang itu berat gitu, berat untuk melihat pandangan yang haram gitu kan. Nah, namun mungkin teman-teman jika memang sebisa mungkinlah kita ikhtiarkan untuk berusaha menghindari. Anak pribadi juga ditambah kita ada di sosial media, di lingkungan akademik, di lingkungan sekolah itu memang jika memang backgroundnya bukan pesantren, untuk menghindari hal-hal tersebut sangat susah, sangat sulit gitu. Sehingga ya itu tadi, kita balik lagi ke Allah, kita minta ampun lagi. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Kita minta kepada Allah, minta ampun atas pendengaran mungkin hari ini kita banyak dengar yang salah, minta ampun untuk mata kita yang sering melihat yang salah mungkin hari ini, minta ampun untuk mulut kita mungkin ada salah di hari ini. Jadi jangan pernah pergi gitu, jangan pernah meninggalkan dari rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ya dijemput gitu, ya tobat, kita minta ampun terus, karena Allah suka sekali sama hambanya yang selalu pulang ke dia gitu. Mungkin itu. Baik, syukron Ustadz. Selanjutnya Ana akan membacakan pertanyaan dari Ukti Hafidah Nurul. Assalamualaikum, bagaimana Ustadz jika hati dan pikiran kita tidak pernah sejalan dalam kebaikan, bahkan istiqomah pun rasanya sulit. Kerap kali hati ingin taat namun pikiran sulit. Waktu dan layar Ana persilakan Ustadz. Oke. Hati sama pikiran gak sejalan ya. Ya sebagai kaum milenial, anak kan juga milenial masih muda gitu. Karena hati kita tahu itu nggak salah, gimana ya? Hati kita tahu itu salah, tapi pikiran kita, action kita tetap lakuinnya gitu. Itu salah satu ya tadi yang Anda bilang, itu ada campur tangannya, campur tangan dari syaiton. Nah, ini syaiton dapat masuk di season ini, dapat masuk di kelemahan kita ini tadi, karena itu tadi iman kita sama rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu kurang gitu. Sangat sangat tipis gitu. Sehingga ada celah gini. Ini ada kesempatan nih buat masuk ke situ gitu. Itu syaitan tuh ada di kiri, kanan, samping, atas, bawah, semuanya ada gitu. Sehingga untuk action, untuk pikiran kita tahu kita nih salah nih, tapi istiqomah kita tuh campur aduk gitu kan. Jadi ya itu tadi, dikuatkan lagi iman kita. Kalau untuk doanya itu mungkin teman-teman bisa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Karena Allah itu yang punya hati kita, teman-teman. Allah itu yang membolak-balikkan hati kita. Ya mungkin kita hari ini benar kata kita, tapi nggak ada yang jamin di akhir kelak nanti, di akhir hayat kita nanti itu kita tuh benar atau enggak sih gitu. Jadi ya jangan putus gitu untuk Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ya Allah yang membolakkan balikkan hati, tetapkan hati hamba ala dinik, di atas agamamu gitu. Jadi kita minta doa itu setiap sholat teman-teman ya, habis sholat ataupun di akhir boleh ya, sebelum salam gitu kan, doa itu minta yang penting-penting aja teman-teman. Nanti untuk urusan dunia itu ngikut itu insyaallah gitu. Afwan itu. Syukran jazakumullah khairan Ustadz. Mungkin Ana akan membacakan beberapa pertanyaan lagi Ustadz.
karena sebentar lagi waktu menunjukkan pukul 21.30 dan sekarang pukul 21.08. Selanjutnya dari pertanyaan Ukti Afifah Nurhalizah. Assalamualaikum, Bismillah Ustadz, izin bertanya. Salah satu ujian keimanan yakni ketika kita sendirian. Pada saat sendirian jauh dari saudara seiman, iman tiba-tiba down seperti itu Ustadz. Waktu dan layar Anda persilakan Ustadz. Nah, ini masalah iman tadi ini. Kita tuh sebenarnya nggak pernah sendirian, teman-teman. Kita tuh ada malaikat, ada Allah selalu. Jadi kalau iman kita itu udah yakin banget gitu. Mau kita di dalam kamar, di dalam lubang semut, di dalam kuburan, ataupun dimanapun yang mungkin kata kita orang nggak tahu gitu. Tapi Allah tuh maha tahu, teman-teman. Jadi untuk gimana ya? Mungkin kaum muda kita ini ya kayak kaum seperti kita milenial ini ya mungkin sering tergelincir di waktu itu, di time itu gitu. Ya mungkin kayak ikhwannya di tempat yang tertutup atau apa mereka berbuat maksiat gitu. Karena rasa iman tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala itu begitu tipis, teman-teman. Ya Ana bukan mengatakan Ana ini kuat iman gitu, tapi kenyataannya kita itu semua emang imannya tipis, teman-teman. Diibaratkan iman kita seluruh dunia ini, seluruh umat setelah Nabi dan para sahabat itu untuk nandingi iman Abu Bakar aja, untuk nandingi iman Umar itu memang kita tuh sedikit, teman-teman. Nggak akan kelawan gitu iman-iman mereka. Jadi ya tadi kita balik lagi, kita coba terus meningkati iman kita. Ya kata yang pertanyaan tadi kan sulit kan? Ya sulit karena kita nggak maksakan diri gitu. Ya sering-sering, teman-teman, sering-sering ingat tadi, ingat nikmat Allah yang kita nggak usah lah pikirkan dulu kesalahan kita, tapi ingat dulu nikmat Allah tuh banyak betul. Jadi rasanya sampai tega gitu kita meninggalkan gitu, mengkhianati Allah gitu. Kalau kita udah tahu nikmat Allah tuh begitu besar, itu insya Allah kita nggak bakal apa nggak bakal goyah lah, nggak bakal goyang-goyang lah iman kita itu. Mungkin itu. Baik, karena hari sudah semakin malam, mungkin sampai di sini pertanyaan yang dapat saya bacakan dari teman-teman solih dan solihah. Maka kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Afan, jika masih ada pertanyaan dari sahabat solih solihah yang belum dijawab, dikarenakan waktu sudah semakin malam sehingga tidak memungkinkan untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk. Masya Allah, tabarakallah, syukran kasiran, jazakumullah khairan untuk Ustadz Zikri Adrian atas semua jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Semoga bisa membantu dan dipahami bagi kita semua. Amin. Tayyib, karena pertanyaan dan pertanyaan sudah dijawab oleh pemateri, kini kita berada di penghujung acara yaitu penutup. Baik, sebelum kita tutup kajian ini, Ana selaku moderator mewakili founder segenap jajaran admin dan pembimbing majelis Taklim Al-Mukhlisin mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada teman-teman salih dan salihah dan wabil khusus kepada Ustadz Alawi dan Ustadz Zikri selaku pemateri kajian. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu yang telah diajarkan serta mendapat keberkahan ilmu dari kajian yang telah kita selenggarakan pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Jika terdapat kesalahan serta kekurangan dari Ana, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan murni datangnya dari diri Ana pribadi. Mari kita tutup majelis malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ana izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, teman-teman.